Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Zulfa dari kelas 12 IPA 2 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12, yaitu tentang limit fungsi trigonometri dan tak hingga. Tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja ke video pembahasannya. Simak baik-baik dan tonton sampai akhir ya. Limit fungsi trigonometri dan tak hingga. Limit itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk tentu, dan yang kedua yaitu bentuk tak tentu. Yang pertama yaitu bentuk tentu. Bentuk tentu dari limit, contohnya 5, 0, tak hingga, akar 2, 0/3 sama dengan 0, min 3 per tak hingga sama dengan 0, tak hingga per min 4 sama dengan min tak hingga plus tak hingga sama dengan tak hingga kali tak hingga sama dengan tak hingga, 0 per tak hingga sama dengan 0, tak hingga per 0 sama dengan tak hingga pangkat tak hingga sama dengan tak hingga, dan 0 pangkat tak hingga sama dengan 0. Ciri dari bentuk tentu ini adalah operasinya saling membantu atau tidak bersaing. Ini berarti keduanya sama-sama menguatkan untuk menuju hasil. Jika limit bentuk tentu, maka limit adalah nilai limit tersebut. Kemudian yang kedua ada bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu dari limit misalnya 0/0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Secara umum, ciri bentuk tak tentu adalah operasinya saling bersaing. Ini berarti keduanya sama-sama saling melemahkan untuk menuju hasil. Jika limit bentuk tak tentu, maka harus menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikannya. Misalnya, mengubah bentuk fungsi, memfaktorkan, menggunakan bentuk sekawan pada kasus tak hingga min tak hingga, atau menggunakan dalil L'Hospital pada bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Yang pertama, saya akan membahas limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Nah, apa itu limit fungsi trigonometri? Limit sendiri adalah suatu batasan nilai yang menggunakan pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapannya pada segitiga. Jadi, limit trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Cara menghitungnya mirip dengan limit fungsi aljabar, tapi di sini ada fungsi trigonometri yang harus diubah lebih dahulu. Supaya kamu bisa melahap semua soal limit trigonometri, konsep yang wajib kamu kuasai adalah konsep yang pertama, yaitu identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Yang ketiga, 1 plus tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Ini tidak perlu dihafal semua. Baris kedua diperoleh dengan membagi baris pertama dengan sin kuadrat X. Sedangkan baris yang ketiga diperoleh dengan membagi baris pertama dengan cos kuadrat X. Kemudian yang kedua ada rumus jumlah dan selisih sudut, yaitu sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Yang kedua, sin X min Y sama dengan sin X cos Y min cos X sin Y. Yang ketiga, cos X plus Y sama dengan cos X cos Y min sin X sin Y. Yang keempat, cos X min Y sama dengan cos X cos Y plus sin X sin Y. Yang kelima,
tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y per 1 min tan X tan Y. Yang keenam, tan X min Y sama dengan tan X min tan Y per 1 plus tan X tan Y. Ini juga tidak perlu dihafal. Misal, untuk menentukan sin X min Y, cukup gunakan rumus sin X plus Y dengan cara menyatakan sin X min Y sama dengan sin X plus min Y. Kemudian yang ketiga ada rumus perkalian, yaitu 2 sin X cos Y sama dengan sin X plus Y ditambah sin X min Y. Yang kedua, 2 cos X sin Y sama dengan sin X plus Y dikurangi sin X min Y. Yang ketiga, 2 cos X cos Y sama dengan cos X plus Y plus cos X min Y. Yang keempat, min 2 sin X sin Y sama dengan cos X plus Y min cos X min Y. Semua rumus perkalian ini tidak perlu dihafalkan, cukup turunkan saja dari rumus jumlah dan selisih sudut. Misal untuk mendapatkan rumus baris pertama, sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y dijumlahkan dengan sin X min Y sama dengan sin X cos Y min cos X sin Y dan menghasilkan sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan 2 sin X cos Y. Kemudian yang keempat yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, sin P plus sin Q sama dengan 2 sin P plus Q per 2 cos P min Q per 2. Yang kedua, sin P min sin Q sama dengan 2 cos P plus Q per 2 sin P min Q per 2. Yang ketiga, cos P plus cos Q sama dengan 2 cos P plus Q per 2 cos P min Q per 2. Yang keempat, cos P min cos Q sama dengan min 2 sin P plus Q per 2 sin P min Q per 2. Semua rumus ini pun tidak perlu dihafal. Misal untuk mendapatkan nilai sin P plus sin Q, kamu hanya perlu menurunkan rumus jumlah dan selisih sudut dengan cara memisalkan X plus Y sama dengan P dan X min Y sama dengan Q. Yang kelima ada sudut rangkap, yaitu sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Yang kedua, cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Yang ketiga, tan 2X sama dengan 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Semua rumus ini juga tidak perlu dihafal. Misal, untuk mendapatkan nilai sin 2X, kamu tinggal menyatakan dalam bentuk sin X plus X sesuai dengan rumus jumlah sudut. Kemudian, ini juga ada teorema limit trigonometri, yaitu limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, X per cos X sama dengan 0. Limit X mendekati 0, cos X per X sama dengan tak hingga. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri, dipahami dan diresapi, atau kalau bisa di screenshot juga tidak apa-apa. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan soal terkait dengan limit fungsi trigonometri, kalian bisa lihat tabel sudut istimewa ini. Contoh soal dan pembahasan. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati pi per 2, 1 min cos 2X per 2 cos X. Jawabannya, limit X mendekati pi per 2, 1 min cos 2X per 2 cos X sama dengan 1 min cos pi per 2 cos pi per 2. Sama dengan 1 plus 1 per 2 kali 0, sama dengan 2
per 0 sama dengan tak hingga. Contoh yang kedua, tentukan nilai limit X mendekati 0 sin 3X per sin 2X plus cos X. Jawabannya, limit X mendekati 0 sin 3X per sin 2X plus cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin 0 per sin 0 plus cos 0. Sama dengan 0 per 0 plus 1 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Contoh 1 dan contoh 2 ini termasuk contoh soal limit bentuk tentu. Contoh yang ketiga yaitu tentukan nilai limit X mendekati pi per 4 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X. Jawabannya, limit X mendekati pi per 4 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X sama dengan 0 per 0. Dikarenakan di sini jawabannya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka diubah dulu ke bentuk trigonometri, yaitu limit X mendekati pi per 4 1 min 2 sin kuadrat X per cos X min sin X sama dengan limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Ini menggunakan sudut rangkap. Kemudian cos 2X tadi dijabarkan menjadi limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Kemudian dijabarkan lagi menjadi limit X mendekati pi per 4 dalam kurung cos X plus sin X dalam kurung lagi cos X min sin X per cos X min sin X sama dengan limit X mendekati pi per 4 cos X plus sin X sama dengan setengah akar 2 plus setengah akar 2 sama dengan akar 2. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas limit fungsi tak hingga. Apa sih limit fungsi tak hingga itu? Nah, biasanya limit tak hingga itu dilambangkan dengan simbol infinity, yang bermakna tak hingga atau tak terhingga. Sesuai dengan aturan limit tak hingga, suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangan tak terhingga, maka sudah pasti hasilnya adalah bilangan yang besarnya tak terhingga. Begitu juga sebaliknya, jika suatu bilangan dikalikan dengan bilangan negatif tak terhingga, maka hasilnya akan sangat kecil atau bilangan negatif. Demikian pula dengan pembagiannya. Mengikuti aturan limit tak hingga, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan tak terhingga, maka hasilnya akan sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0. Sebelum menentukan nilai limit tak hingga, kita bahas dahulu sifat limit tak hingga. N adalah bilangan bulat, K adalah konstanta, serta fungsi F dan fungsi G adalah fungsi-fungsi yang memiliki nilai limit yang mendekati tak hingga. Maka, yang pertama, K sama dengan K. Yang kedua, AX pangkat N sama dengan tak hingga. Yang ketiga, 1 per X pangkat N sama dengan 0. Yang keempat, 1 per X pangkat N sama dengan 0. X pangkat N terdefinisi untuk X kurang dari 0. Yang kelima, K kali Fx sama dengan K kali Fx. Yang keenam, Fx plus minus Gx sama dengan Fx plus minus Gx. Yang ketujuh, Fx kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Yang kedelapan, Fx per Gx sama dengan Fx per Gx syarat Gx tidak sama dengan 0. Yang kesembilan, Fx pangkat N sama dengan Fx pangkat N. Yang kesepuluh, akar Fx pangkat N sama dengan akar Fx pangkat N. Syarat Fx lebih besar dari 0. Cara menentukan nilai limit tak hingga ada beberapa cara. Penentuan nilai limit tak hingga, cara cepat yang pertama adalah dengan faktorisasi. Apabila nilai limit suatu fungsi menghasilkan bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu.
Caranya, faktorkan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Kemudian, penentuan nilai limit tak hingga rumus berikutnya adalah dengan pembagian menggunakan pangkat tertinggi. Bagaimana caranya? Cara mendapatkan nilai limit tak hingga rumus ini adalah dengan membagi fungsi pembilang f(x) dan fungsi penyebut gx dengan peubah. Peubah tersebut memiliki pangkat tertinggi pada fungsi f(x) maupun gx. Langkah limit tak hingga rumus selanjutnya, sederhanakan bentuk limit dan substitusikan. Lakukan penyederhanaan bentuk limit dan substitusi sampai diperoleh hasilnya. Kemudian, cara yang ketiga yaitu perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini erat kaitannya dengan limit tak hingga akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, kita harus mengalihkan akar dengan sekawannya. Kemudian, sederhanakan bentuk limitnya dan substitusikan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama yaitu hasil dari x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 4 per x pangkat 4 min x plus 1 adalah. Jawabannya, x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 4 per x pangkat 4 min x plus 1. Nah, pembahasan pada contoh soal ini memakai cara pembagian dengan pangkat tertinggi. Bisa diperhatikan di situ, pangkat tertingginya adalah 4 atau x pangkat 4. Nah, maka dari itu dibagi dengan x pangkat 4 semua. Menjadi x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 4 dibagi x pangkat 4 per x pangkat 4 min x plus 1 dibagi x pangkat 4. Kemudian dijabarkan, x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 min 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 plus x dibagi x pangkat 4 plus 4 dibagi x pangkat 4 per x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 min x dibagi x pangkat 4 plus 1 dibagi x pangkat 4. Perhatikan di situ baik penyebut maupun pembilang semua dibagi dengan x pangkat 4 semua. Kemudian, x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 itu hasilnya 1 per x. Min 2x pangkat 2 per x pangkat 4 hasilnya min 2 per x pangkat 2. Plus x dibagi x pangkat 4 hasilnya plus 1 per x pangkat 3. Plus 4 dibagi x pangkat 4 hasilnya tetap 4 per x pangkat 4. Kemudian, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 hasilnya 1. Min x dibagi x pangkat 4 hasilnya min 1 per x pangkat 3. Plus 1 dibagi x pangkat 4 hasilnya plus 1 tetap yaitu 1 per x pangkat 4. Setelah ketemu seperti itu, kemudian sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi tak hingga yang sudah saya jelaskan tadi, maka penyebut yang ada x-nya itu bernilai 0, menjadi 0 min 0 plus 0 plus 0 per 1 min 0 plus 0 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian di situ juga ada teorema. Teorema tersebut berfungsi untuk agar lebih mudah dalam menyelesaikan limit tak hingga bentuk polinomial yang kamu kerjakan. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 2x plus akar 9x pangkat 2 plus x. Jawabannya,
2x plus akar 9x pangkat 2 plus x sama dengan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau limit tak hingga akar itu erat kaitannya dengan perkalian sekawan. Maka dari itu, pada contoh soal ini harus dikalikan dengan sekawannya, kemudian disederhanakan dan disubstitusikan. Menjadi 2x plus akar 9x pangkat 2 plus x dikali 2x min akar 9x pangkat 2 plus x per 2x min akar 9x pangkat 2 plus x sama dengan 4x pangkat 2 min dalam kurung 9x pangkat 2 plus x per 2x min akar 9x pangkat 2 plus x sama dengan 4x pangkat 2 min 9x pangkat 2 min x per 2x min akar x pangkat 2-nya keluar menjadi akar x pangkat 2 dalam kurung 9 plus 1 per x sama dengan min 5x pangkat 2 min x per 2x min x akar 9 plus 0 sama dengan min x dalam kurung 5x plus 1 per 2x min 3x sama dengan min x dalam kurung 5x plus 1 per min x sama dengan 5x plus 1 sama dengan tak hingga. Kemudian, untuk memudahkan kamu menyelesaikan limit tak hingga bentuk akar, di situ ada teorema. Bisa diperhatikan. Nah, jika tadi kita sudah membahas sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, apa saja sih sifat-sifat limit tak hingga fungsi trigonometri itu? Yang pertama, limit x mendekati tak hingga, cos x sama dengan tak hingga. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga, sin x sama dengan tak hingga. Yang ketiga, limit x mendekati tak hingga, cos a per x sama dengan 1. Yang keempat, limit x mendekati tak hingga, sin a per x sama dengan 0. Yang kelima, limit x mendekati tak hingga, cos x per x sama dengan 0. Yang keenam, limit x mendekati tak hingga, sin x per x sama dengan 0. Yang ketujuh, limit x mendekati tak hingga, cos a per x per b per x sama dengan a per b. Yang ke-8, limit x mendekati tak hingga, sin a per x per b per x sama dengan a per b. Contoh soal dan pembahasan tentang limit fungsi trigonometri. Soalnya, nilai dari limit x mendekati tak hingga tan 3 per x dalam kurung 1 min cos pangkat 2 per x adalah, jawabannya, misalkan y sama dengan 1 per x mendekati tak hingga, y sama dengan 1 per x menjadi 1 per tak hingga menjadi 0. Kemudian, limit x mendekati tak hingga, tan 3x per x dalam kurung 1 min cos pangkat 2 per x pindah ke atas menjadi 1 per x sama dengan limit 1 per x mendekati 0, 1 per x tan 3 1 per x per 1 min cos pangkat 2 1 per x sama dengan limit y mendekati 0, y tan 3y per 1 min cos pangkat 2y. Ingat identitas trigonometri, sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Sama dengan limit y mendekati 0, y tan 3y per sin pangkat 2y sama dengan limit y mendekati 0, y per sin 2y kali tan 3y per sin 2y sama dengan, ingat limit y mendekati 0 ax
per sin BX sama dengan A per B. Jadi, limit Y mendekati 0, Y per sin 2Y kali, ingat limit Y mendekati 0 tan A X per sin BX sama dengan A per B. Jadi, limit Y mendekati 0 tan 3Y per sin 2Y sama dengan 1 per 2 kali 3 per 2. Jadi, hasilnya adalah 3 per 4. Nah, sampai sini dulu pembahasan mengenai materi limit fungsi trigonometri dan tak hingga. Memang susah-susah gampang sih, tetapi semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.